Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini saya mau mendokumentasikan perjalanan FPV saya dan juga mau sharing juga mungkin teman-teman yang bingung atau yang masih beginner atau masih pemula seperti saya tentunya. Ini banyak problem, tentunya banyak masalah. Kadang nyari di forum-forum kadang kurang responsif atau tidak mudeng. Ya, akhirnya kita harus pinter-pinter mencari referensi tentunya. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi tentang remapping pin untuk motor ya, yang ke ESC. Tentunya saya di sini menggunakan ESC 4-in-1 ESC ini. Dan FC-nya ini adalah yang ini. Ini FC-nya saya pakai Nox ya, F4. Dan ini sudah 2 hari kendalanya dan sekarang baru nemu solusinya. Oke. Saya ceritakan dulu kendala pertamanya. Quad saya ini mati 2 pin. Bukan mati sih. Kendalanya itu adalah 4 pin itu yang 2 itu PWM-nya normal, tapi yang satunya, yang duanya lagi itu PWM-nya tidak normal, angka amplitudenya itu yang 2 normal, yang 2-nya tidak normal, sehingga ketika terbaca di motor tes motor yang di sini Betaflight itu merah ya, yang 2 putih, yang 2-nya merah, sehingga ya tidak bisa digunakan. Oleh karena itu saya cari-cari referensi tentang remapping pin motor. Nah, kemarin nyoba nyari remapping ke beberapa pin, saya sedikit kebingungan. Di sini mungkin saya jelaskan juga supaya tidak terlalu ribet. Yang pertama-tama itu adalah saya kan butuhnya ngeliat PWM-nya. Nah, saya atur dulu output motornya itu ke PWM. Kemudian ini sebelum saya remapping ya. Permasalahan saya di sini adalah kondisi nilai pada remap pada slider motor test itu menjadi 0, sedangkan kalau saya sebelum di remapping itu kan semuanya normal, cuma ketika kita slider itu motor tidak akan nyala. Dan informasi juga untuk ESC yang sudah di flash BL Heli S yang versi RPM filter, yang support RPM filter, tentunya tidak akan bisa ya digunakan menggunakan sinyal PWM, karena yang diterima di sana itu sudah formatnya lain karena sudah support yang versi RPM filter, sehingga tidak akan lagi bisa digunakan menggunakan protokol RPM PWM maksudnya. Saya menjadi kebingungan kenapa ini kondisi ini normalnya adalah di sini 1000. Karena 1000 itu apa? Ini adalah 1000 adalah nilai dari input dari throttle dari 0 sampai maksimalnya di sini tertulis 2000 ya. Mungkin paling bawah di sini ada, yang penting di sini ada nilainya. Dengan kondisi sekarang ini adalah 0 semuanya. Karena ini saya sudah remapping. Oke. Kita coba kembalikan ke awal ya, coba. Dengan cara kita masuk ke CLI, kita ketikkan source. Di resource sendiri, nanti saya akan tampilkan resource aslinya saya punya. Mungkin
teman-teman bisa tahu bahwa kondisi motor di sini di FC Nox F4 itu ada 5, dimana yang terpakai di saya zoom aja HP-nya. Yang terpakai di FC ke SC itu adalah 1 sampai 4 ini. Kemudian karena yang bermasalah pada pin motor FC-nya adalah pin 3 dan 4, saya butuh 2 pin lagi yang lain yang butuh di resource. Pertama saya coba kemarin itu adalah SDA, SCL, yaitu pin I2C. Sempat bingung bisa apa enggak, karena saya menggunakan set protokolnya PWM. Setelah saya pindah itu tidak bisa. Oke, caranya bagaimana untuk resource-nya? Kita mindahin pin konfigurasinya motor itu. Pertama, pin SDA SCL-nya itu kita clearkan dulu. Sebelumnya ini saya install firmware-nya 4. Ini ya. Firmware-nya adalah versi 4.2.5. Ini yang terbaru. Sedangkan versinya ini adalah Flywoo F411. Oke, saya ketikkan default. Saya ketikkan default dulu. Default itu maksudnya untuk merubah settingan apa yang kita setting di Betaflag itu ke default, sehingga teman-teman tahulah supaya mulai dari awalnya itu. Kita ketikkan default. Salah, kalau salah kita bisa undang help untuk supaya lebih jelasnya. Di sini kita tinggal lihat konfigurasi untuk ketikan default itu bagaimana. Yang penting ini kita copy, kita masukkan lagi ke tulisannya dan kita enter. Otomatis akan restart dan akan merubah semua konfigurasi yang sudah kita lakukan. Tentunya ini sangat fatal ya, karena ini saya memang mulai dari nol lagi karena bermasalah ESC pin-nya. Saya tidak masalah. Jadi teman-teman jangan sampai melakukan default itu, karena itu akan merubah semua ke default settingannya. Apalagi lupa untuk dump filenya ya. Kita kalibrasi dulu. Oke, kita lihat di sini. Di motor ini kondisinya ada nilainya ya. Ini 1000, 1000, 1000, 1000. Kalau kita hidupkan motor tesnya, tentunya akan muncul nilai 1000 sampai 2000. Oke. Semua motor di sini karena kita belum setting ke ini ESC bidirectionalnya, di shortnya kita belum aktifkan, jadi tidak muncul error di sini, keterangan errornya yang di bawahnya sini. Kita ke resource dulu tadi ya, supaya teman-teman lihat. Kita ketikkan resource. Di sini saya punya, ya saya sudah copy. Nanti saya tampilkan di mana resource dari FC saya, di mana kondisi motor 3 dan 4 itu yang bermasalah, yang akan saya pindahkan ke pin lain. Nah, untuk yang lebih mudahnya, saya sudah nyoba di pin RX dan TX1, cuma kemarin bingung tidak bisa, dan saya coba lagi kali ini, itu saya pindahkan. Kemarin sebenarnya saya nyoba pin SDA SCL I2C-nya itu juga, cuma tidak berhasil. Tidak berhasil ini karena adalah saya masih berkutat menggunakan protokol RPM ya, jadi muncul nilainya itu yang di tes motornya itu 0. Nah, di sini ini 0. Nah, sehingga tidak bisa digerakkan sama sekali ya. Saya anggap itu tidak berhasil, dan saya cek juga menggunakan
osiloskop mini. Saya menggunakan osiloskop ini, saya tes nilainya, saya cek nilai PWM-nya dari pin outputnya FC ya. Saya pun sini saya cek satu persatu, dan itu kendalanya masih remappingnya tidak berfungsi. Setelah saya cek ke pin yang SDA/SCL itu kemarin tidak berhasil. Kali ini saya lanjut lagi supaya lebih jelas ya. Oke, kita kembali ke resource. Nanti saya tampilkan resource saya. Yang perlu kita lakukan adalah kalau kita melakukan mapping, tentunya kita harus mengosongkan tujuan kita. Tujuan pin yang akan kita pindahkan itu harus kita kosongkan dulu. Misalkan saya di sini yang akan saya pindahkan itu adalah ke pin I2C, yaitu ini SDA/SCL ini, dimana alamatnya adalah B008 dan B009. Di sini alamat I2C ini kita kosongkan dengan cara copy aja ini tadi, yang resource I2C SCL1 kita copy, spasi non itu maksudnya dihilangkan ya, kita enter, sudah. Dan yang SDA nya kita ketikkan lagi, Ctrl C, kita pasti kita ketikkan lagi non, enter, udah. Kemudian motor tadi kita bisa resource ke alamat pin I2C tadi, kita kopikan resource motor 3, Ctrl C, kita pindahkan ke ketik sini, dan kita ketikkan alamat I2C nya tadi, yaitu adalah B08, enter, dan kita motor 4 kita masukkan, alamatnya adalah yang SDA tadi B09, kita enter, dan jangan lupa kalau sudah selesai kita ketikkan save, enter, akan reboot secara otomatis. Dan kita bisa cek kembali apakah sudah tersimpan dengan ketikkan resource lagi, resource. Kita cek bahwa motor 4 dan 3 itu sudah berada di alamat B08 dan B09 yang pertama tadi miliknya pin I2C. Sedangkan kenapa saya pilih I2C? Karena kondisi di FC saya ini pin I2C ini yang paling dekat dan juga free, karena saya tidak butuh menggunakan pin I2C, dan juga itu adalah pin yang sangat berdekatan, dimana adalah I2C adalah konfigurasinya adalah SDA dan SCL. Untuk LED strip di FC Knox F4 ini saya tidak menemukan di mana posisi pin LED strip. Adanya di sini adalah pin LED keterangannya. Cuma untuk LED strip itu tidak ada, cuma keterangan LED, nggak tahu itu sama atau enggak. Sedangkan di resource sendiri LED strip dan LED itu berbeda. Ada alamatnya sendiri-sendiri, sehingga kesusahan untuk nyari. Yang ada adalah pin paling dekat, yaitu adalah I2C SDA/SCL. Di sini yang paling dekat itu memang ini ya, ini karena ini adalah konfigurasi pinnya ESC ke motor. Yang paling dekat pinnya itu di sini, pas SDA/SCL-nya itu pas di sini, dekat dua pin putih dan kuning ini bertepatan, sehingga saya letakkan di situ. Oke. Setelah itu kita akan coba tes apakah ini berhasil. Sebelumnya kayaknya saya
reset default dulu ya. Kita lihat di mana bagian yang error punya saya. Kita ketikkan lagi di CLI-nya default kalau kita gagal kita ketikkan help, dimana pengetikan default penulisan default itu adalah default itu ternyata pakai T, default S, enter. Saya akan tunjukkan ya teman-teman bagian mana pin yang rusak punyanya saya. Kita masuk konfigurasi karena saya pakai distort. Oke, sebelumnya kita aktifkan dulu ini karena sudah saya defaultkan lagi sehingga saya rubah lagi. Kita aktifkan dulu distortnya, bidirectional distortnya 12. Kita setting dulu. Oke, ini sudah aktif, ini sudah merah semua ya. Berarti distortnya sudah aktif. Kita colokkan baterai ESC-nya. Kita lihat bagian mana yang bermasalah. Nah, teman-teman bisa lihat di sini adalah 4 konfigurasi, yang 2 ini merah, yang bermasalah tadi, yang 2 normal, sehingga kita butuh remapping ke pin lain. Kita coba tes ke motornya, bagian mana yang tidak mau muter. Nah, ini 2 ini yang muter, yang 2 bermasalah. Oke, kita langsung saja ke remapping tadi, kita kembalikan supaya kita lanjut lagi ke pin konfigurasi soldernya. Kita cabut saja dan kita restart. Sudah merah semua. Oke, saya pause dulu untuk ganti ke remapping yang awal tadi. Oke, setelah saya rubah lagi, sudah saya resource ke pin SDA/SCL, pin I2C-nya. Kita akan coba lagi karena kondisi di sini di FC-nya sudah saya solder. Yang ini ya teman-teman, yang ini pin putih sama pin kuning ini, kabel putih sama kuning ini sudah saya solder. Kita akan coba di tes motornya apakah dia sudah hilang errornya. Kita tancapkan dulu. Nah, sudah berwarna putih semua dan hilang error. Oke, kita akan tes. Nyalakan. Dan hasilnya motor sudah berputar semuanya. Oke. Percobaan kali ini berhasil untuk memindahkan remapping ke pin lain, pin motornya, dan ini berhasil. Oke. Mungkin sekian tutorial kali ini.
Mungkin teman-teman yang mau diskusi silahkan komentar di bawah. Dan sempat nyari-nyari tutorial, referensi juga di Facebook dan juga di beberapa forum, tidak menemukan dan akhirnya nyoba-nyoba sendiri. Dan kali ini berhasil. Mungkin teman-teman yang punya kesulitan bisa menjadi referensi. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.